بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel Berbagi Ilmu 87. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudara beriman diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya dan selalu terjaga keimanannya. Amin amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas manfaat air hujan untuk kesehatan dan bagaimana cara mengamalkannya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Hujan yaitu air yang jatuh dari langit. Hujan jatuh ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju, batu es dan slit. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas permukaan bumi. Di bumi, hujan merupakan proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua proses yang mungkin terjadi bersamaan dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara atau penambahan uap air ke udara. Ada banyak sekali manfaat hujan untuk manusia. Hujan adalah sumber air tawar di mana sungai, danau, atau sumber air lainnya tidak mudah diakses. Hujan juga memungkinkan kehidupan modern dengan menyediakan air untuk pertanian, industri, kebersihan, dan energi listrik. Manfaat hujan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan yaitu sebagai sumber air minum. Sebagai sumber air yang mengalir di sungai dan air tanah, tanaman memerlukan air untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Para salaf dahulu menjadikan campuran air hujan, minyak zaitun dan madu sebagai salah satu sarana pengobatan, karena disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa air hujan dan minyak zaitun merupakan berkah sedang madu sebagai penyembuh. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menukil kisah Auf bin Malik Al-Asy'ari rahimahullah yang terserang penyakit. Beliau berkata, diriwayatkan bahwa Auf bin Malik Al-Asy'ari rahimahullah pernah terserang sakit. Maka dikatakan padanya, maukah kami mengobatimu? Ia berkata, datangkan padaku air hujan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang berberkah. Kemudian ia berkata lagi, datangkan padaku madu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada madu terdapat penyembuh untuk manusia. Datangkan pula padaku minyak zaitun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ia berasal dari pohon yang berberkah. Maka didatangkan semua itu lalu ia mencampur semuanya. Kemudian Auf bin Malik Al-Asy'ari rahimahullah meminumnya, hingga ia pun sembuh. Tafsir Al-Qurtubi 10. 99. Sebagian ulama menganjurkan pula untuk dibacakan pada air hujan itu Al-Quran dengan harapan bisa lebih memberi pengaruh pada kesehatan. Salah satu manfaat air hujan selain untuk menyucikan tubuh adalah untuk menghilangkan gangguan dan was-was setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan.
Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksudnya adalah menghilangkan was-was atau pikiran buruk. Ini adalah bentuk penyucian batin. Tafsir Ibnu Katsir, para ulama tidak menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan fungsi air hujan sebagai obat sihir atau ain. Namun, jika kita amati perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat yang menjelaskan fungsi hujan, maka air hujan juga bisa dipakai sebagai sarana ruqyah sebab tidak ada larangan untuk hal itu dan berharap pada keberkahannya. Sahabat beriman, ada cara menjadikan air hujan sebagai obat. Cara tersebut sudah dijalankan umat Islam sejak masa sahabat. Begini tata caranya. Langkah pertama, tampung air hujan lalu ambil seperlunya. Kira-kira cukup untuk minum selama 7 hari. Langkah kedua, air hujan dibacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan ayat Kursi. Masing-masing surah dibaca sebanyak 70 kali. Sahabat beriman, ini dasar riwayatnya. Tata cara pengobatan dengan air hujan ini diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat. Hal ini dapat dilacak dari riwayat yang disebutkan Imam Al-Qalyubi dalam kitab An-Nawadir. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, diajarkan kepadaku oleh malaikat Jibril tentang satu obat yang tidak memerlukan kepada obat yang lain dan tidak pula membutuhkan kepada para tabib. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Sesungguhnya, kami sangat membutuhkan obat itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ambillah secukupnya dari air hujan, lalu bacakanlah surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan ayat Kursi. Masing-masing dibaca 70 kali, dan diminum pada pagi dan petang selama 7 hari. Demi Zat yang mengutusku dengan benar sebagai seorang nabi, sesungguhnya malaikat Jibril telah menyatakan kepadaku, barang siapa yang meminum air ini, niscaya Allah akan menghilangkan semua penyakit yang ada dalam tubuhnya dan menyembuhkan dari segala penyakit yang ada. Dan barang siapa yang memberi air itu untuk istrinya dan tidur bersama istrinya, niscaya istrinya akan hamil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, demikianlah video singkat tentang manfaat air hujan dan bagaimana cara mengamalkannya. Sahabat beriman, semoga dengan video singkat ini menambah ilmu dan wawasan kita tentang manfaat air hujan bagi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin.